Ayo ikuti kegiatan kami One Trip Udauni Duta Wisata Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Kegiatan ini merupakan sebuah perjalanan untuk mengedukasi kami sebagai duta wisata untuk menemukan berbagai keajaiban dan mengenal keindahan kekayaan alam hingga menggali sejarah destinasi wisata di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Perjalanan pertama kami menuju wisata air terjun Bayang Sani dimulai dari Painan, melewati Kenegarian Selido, Pasar Baru hingga sampai di Payang dengan durasi perjalanan lebih kurang 30 menit. Sesampainya kami di sini, kami langsung disambut oleh suara rintisan air terjun yang begitu merdu dan pemandangan yang indah membuat mata tidak mau berkedip sama sekali. Keindahan air terjun dengan ketinggian 80 meter dan lebar 50 meter membuka setiap mata pengunjung. Selain airnya jernih dan alami dari pegunungan, membuat kawasan wisata ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk memasuki wisata ini, pengunjung cukup membayar retribusi Rp5.000 per orang. Konon katanya, air terjun ini jadi tempat pemandian noni-noni Belanda di zaman penjajahan dahulu. Iya, ini saya Uda Rido dari Kecamatan Batang Kapas dan Uniaya dari Kecamatan Tarusan yang sedang asik bercerita sambil menikmati udara yang sejuk, tenang, dan pemandangan yang indah. Hingga semua finalis Udauni Duta Wisata dan pengunjung lainnya sedang asik mengekspresikan dirinya dan mengabadikan semua momen agar tidak terlewatkan begitu saja. Oke, sekarang giliran kami untuk lebih dekat dengan air terjunnya. Hehehe. Jadi, kami harus melewati titian bebatuan seperti ini yang bisa melatih keseimbangan kita. Tapi harus hati-hati ya, tetap utamakan keselamatan sembari menikmati suasana. Di sini juga ada makanan yang bisa kita nikmati seperti kerupuk lea atau kerupuk kuah, pop mie, dan banyak lagi lainnya. Yuk buruan kesini, penjualnya sangat ramah sekali. Sebenarnya kami ingin lebih lama di sini, tapi harus melanjutkan perjalanan ke Jembatan Akar dengan kisaran lebih kurang 10 menit perjalanan dari sini. Sembari menikmati perjalanan, canda tawa, bernyanyi bersama membuat suasana di dalam bus semakin seru, apalagi dihiasi dengan pemandangan indah persawahan kiri dan kanan. Setelah sampai di tujuan, kami disambut dengan ukiran sejarah Jembatan Akar. Jadi, sedikit cerita, sejarah singkat Jembatan Akar di Kenegarian Pulik-Pulik terdiri dari beberapa kampung, yaitu Kampung Lubuk Silau berseberangan dengan Kampung Pulik-Pulik, dipisahkan oleh Sungai Batang Bayang. Untuk mempererat tali silaturahmi dan menambah ilmu pendidikan, terutama di bidang ilmu agama, masa itu seorang alim ulama yang bernama Pakih Sakon membuat jembatan dari akar batang beringin pada tahun 1916. Maka terciptalah jembatan akar yang menghubungkan antara Kampung Lubuk Silau dengan Kampung Pulik-Pulik. Jadi jembatan akar ini cuma ada 2 di dunia. Satunya lagi cuma ada di India. Jadi tugas kita bersama harus melestarikan dan menjaga kekayaan alam yang ada di daerah kita. Setelah mengunjungi destinasi wisata Jembatan Akar, selanjutnya kami kembali ke bus menikmati perjalanan menuju destinasi wisata selanjutnya, yaitu kawasan Mande. Setelah sampai di pelabuhan TPI untuk menuju ke Pulau Setan, kita menggunakan bot sebagai transportasi menuju Pulau Setan. Kami menggunakan 3 bot. Walau cuaca kurang mendukung dan mulai gerimis, kami tetap dapat menikmati perjalanan dengan pemandangan laut yang memberi kehangatan. Karena destinasi bahari wisata kawasan Mande, nama Mande berarti ibu, yang mencerminkan keindahan alamnya diibaratkan seperti sosok ibu yang memberikan kehangatan. Di Pulau Setan ini, wisatawan dapat menikmati wahana permainan seperti banana boat, penan, jet ski, papan selancar, dan berbagai lainnya. Kawasan Mande ini juga memiliki sejarah dan legenda, seperti keberadaan bangkai kapal perang Belanda MV Boelungan yang tenggelam pada masa Perang Dunia Kedua. Seiring perjalanan menuju balik ke Pulau TPI, kami dapat menikmati keindahan kawasan Mande yang memang dijuluki Raja Empatnya Sumatera Barat karena keindahan panorama baharinya yang menakjubkan, yaitu pemandangan laut biru dan gugusan pulau-pulau kecil yang eksotis
dan pemandangan laut yang memukau. Dan tepat di depan kita sekilas mati Pulau Siloncong Kite yang biasa digunakan untuk cliff jumping atau lompat dari tebing tinggi sekitar 15 meter hingga 25 meter dari permukaan laut. Hingga akhirnya kami sampai ke tepian pelabuhan TPI, langsung menuju perjalanan pulang dan mampir makan malam di Lokana Culture. Dan juga diberi kesempatan langsung menyaksikan produksi rendang Lokan. Dan selain itu kami juga diberi kesempatan untuk mengunjungi store Lokana Culture yang menyediakan berbagai produk UMKM unggulan termasuk rendang Lokan dan berbagai oleh-oleh khas pesisir selatan lainnya. Di sini merupakan kunjungan terakhir kami pada kegiatan One Day Trip kali ini. Sekian perjalanan kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam cogah dan babudayo. Ayo ke pesisir selatan.